Mayolah nasi goreng, kecap manis. Kaki no tane, la pride and sick. Halo Baribers, kembali lagi di Tonton Alif alur cerita film. Di sini Maman masih setia membuat hiburan untuk kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, mohon di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kali ini Maman akan menceritakan alur cerita film animasi yang berjudul Minion: The Rise of Gru. Film yang tayang perdana di Indonesia pada tanggal 29 Juni kemarin ini mendapatkan rating 7 IMDb. Ada beberapa kata bahasa Indonesia yang dipakai di film ini. Biar gak penasaran, oke langsung yuk menuju ceritanya. Seorang penjahat wanita yang bernama Billy Bottom berhasil melarikan diri dari kejaran tim anti penjahat karena mencuri sebuah peta batu zodiak legendaris. Lalu ia bertemu kelompoknya yang bernama Visio Six yang diketuai oleh Whale Knuckles. Maybe anti-villain Lee can't catch this. Get To the legendary Zodiac Stone. Mereka berenam merencanakan pencurian zodiak itu yang berada di Beijing. Jika mereka memiliki zodiak itu, mereka akan menjadi penjahat paling kuat di dunia. Become the most powerful villains in the world. Esok telah tiba. Dengan mengendarai jetpack, Whale telah berhasil masuk di balik air terjun berkat peta yang dibawanya. Dengan cerobohnya ia terpeleset dan jatuh ke dalam ruangan zodiak itu berada. Saat mengambil zodiak, penjaga kurcaci logam mengepungnya. Oh, yeah, a bunch of deadly Chotskis on my... Oh! Dengan bantuan tim, Whale berhasil lolos. Namun setelah Billy mengambil zodiak itu, timnya malah mengkhianatinya. Jin kelawet yang tangan kanannya bentuk kepiting memotong tali yang dipegang Whale sehingga ia jatuh. Stone! Party's over, old man. Hold on, I started this group. We're a team. Di ruangan kelas, guru menanyakan kepada muridnya ketika dewasa nanti mau jadi apa. Saat anak yang lain ingin jadi dokter, guru, atau pemadam kebakaran, Gru, karakter utama di film ini, justru ingin menjadi penjahat super. Langsung saja semua menertawakannya. Kelas telah usai ketika teman-temannya Gru dijemput orang tua mereka. Namun Gru dijemput oleh 3 minion imut yang bernama Kevin, Stuart, dan Bob. Mereka pergi menonton film dengan sepeda roketnya. Saat semua antri untuk menonton film, Gru beserta minionnya langsung masuk gedung tanpa rasa berdosa. Dengan melempar bom kentut ke ruang bioskop, mereka berhasil mengusir semua orang di ruangan itu sehingga Gru dan minion bisa menonton film sendirian. Hello, 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 hello. Creamy so delicious. Setelah menonton film dan bermain, mereka pulang. Di kotak surat, Gru mendapat pesan berbentuk kaset yang berisi undangan seleksi anggota dari kelompok penjahat Visio Six. Ia pun merasa sangat senang karena ia mengagumi kelompok itu. We've received your application to the world's best view is tomorrow at noon. You're no good. Now get up, Gru bersama 3 minion memasuki ruangan bawah tanah dan mengumumkan pada seluruh minion bahwa ia dapat undangan itu. Minibus, minibus, minibus. Stupido. Lagi fais spaghetti. Good job, Ryan. I said great job. Got to go get some rest. Tomorrow is the biggest. Tibalah malam dan Gru mau tidur, tapi di dalam lemari ada satu minion yang ingin tidur bersama Gru. Dan di sini bahasa Indonesia telah diucapkan oleh minion tersebut. Mini boss, nore tipo dodo para terima kasih. Mayolah nasi goreng, kecap manis. Di tempat lain, Whale melihat saluran berita penjahat tentang kelompok yang mengkhianatinya. Ia berencana mengambil zodiak itu dengan menyewa 3 penjahat.
Just wanted to make sure we'd be getting paid this week. What a mouth! Esok pagi, ketika kru mau berangkat, 3 minion yaitu Kevin, Stuart, dan Bob menghadangnya. Mereka ingin ikut tapi kru menolaknya. Lalu mereka membuntuti kru. think I just need to fly solo on this. Parti. Yeah. Scusa, Kevin. Pourquoi nous les mouasses Come, Gizmo dans les clous. Kaki no tane, la Python sick. Come. Kru telah sampai di tempat Visiosik. Billy Bottom tidak menerimanya karena ia anak kecil. Peserta lain masuk dan membuat sibuk kelompok itu. Kru yang masih berada di situ melihat zodiak itu dan mencurinya. Ia pun berhasil keluar dari tempat itu while melihatnya dari atas gedung. Yeah, to the left, that's right. He took the stone! I'll get him! Kru beserta 4 minion dikejar oleh Visiosik. Saat menuruni tangga, minion yang bernama Otto jatuh, begitu juga dengan zodiaknya. Kru berpesan agar membawanya. Dalam pengejaran itu, kru hampir tertangkap. Namun dengan roket di sepedanya yang sempat tidak mau nyala, ia pun berhasil lolos. Oh, not now! Come on! Come on! Di rumah kru berkumpul dengan para minion. Lalu tibalah Otto. Kru menanyakan zodiak itu, tapi Otto malah menukarnya dengan batu yang lain dari seorang wanita yang berulang tahun. Kru merasa kesal dan meninggalkan rumah itu. Kevin mencoba membujuknya, tapi kru tetap pergi. Saat di jalan, kru diculik. Kevin yang melihatnya ingin menolongnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, kru dihadapkan dengan Whale. Ia pun kaget kalau Whale masih hidup. Lalu Whale meminta zodiak itu, tapi kru tidak memilikinya. Lalu disuruh menelpon rumah untuk minta tebusan. What the heck is this? Somebody bring me a phone. Kevin menjawab telepon dan dikasih waktu 2 hari untuk mendapatkan zodiak itu. Otto langsung diinterogasi para minion karena masalah berawal dari dirinya. Calma. Otto. Setelah itu, Kevin dan yang lain ke rumah wanita itu. Ternyata zodiaknya sudah dikasihkan ke paman. Otto yang berada di luar melihat paman memakai zodiak itu dan langsung mengejarnya. Okay, choose. Kevin melihat bus yang akan ke bandara terbang ke San Francisco karena di situ kru ditahan. Mereka pun masuk ke bus itu. Setelah sampai di bandara, mereka menyamar sebagai pilot agar bisa menaiki pesawat. Get out. Dengan tidak ada pengalaman pilot sama sekali, Stuart memencet tombol sembarangan hingga akhirnya mereka terbang. Sudah buena. Mereka pun berhasil mendarat di San Francisco dengan selamat. Di tempat lain, Whale mengikat kru dengan pisau yang akan mengancamnya, sedangkan Otto berusaha mengejar paman. Mereka bertiga akhirnya menemukan rumah Whale yang dijaga 3 penjahat. Mereka berusaha masuk dengan menyamar, tapi itu sia-sia hingga mereka dikejar oleh penjahat itu. Punya la copa. Macaroni la piazza. Bello. Oh no. Sampai akhirnya mereka terpojok di pecinan dan diselamatkan oleh Master Kungfu wanita. Melihat Master Kungfu mengalahkan penjahat dengan mudah, Kevin dan yang lain ingin berguru kepadanya. Sempat menolak, tapi dengan tampang memelas akhirnya Master menerimanya. I am a master of the ancient Shaolin art of... Come back to our place, you're dead! My teacher... I will teach you.
Visual Six mendatangi rumahnya Gru dan mendapatkan info kalau Gru diculik oleh Whale dan mereka pun langsung pergi ke San Francisco. Florinda, la mini boss partido. Where is it? We're going to San Francisco. Kevin, Stuart, dan Bob belajar kungfu dari sang master dengan tingkah konyol mereka. Romana Battalion, Molotov. Penjahat yang disewa Whale akhirnya keluar. Mau tidak mau ia melepaskan kru untuk membantunya membersihkan kolam yang dipenuhi buaya. I need you to do some stuff for me, around. Otto yang kelelahan dihampiri paman. Melihat zodiak itu, Otto langsung bersemangat dan diantar paman ke Francisco. Hey. Kevin dan yang lain berlatih sangat keras sehingga mereka berhasil lulus. Stuart and Bob, you are ready. Whale mengajak kru mencuri di bank kejahatan dan ia berhasil mencuri foto Mona Lisa. Not bad at all. We make a good. Malam telah tiba, Kevin dan yang lain mencari kru di rumah Whale, tapi tidak ada. Lalu Visual Six datang mengepung rumah itu dan menghancurkannya. Bersamaan dengan tahun baru Cina, Otto dan paman sampai di pecinan. Lalu mereka berpisah. Lalu Otto mengikuti perayaan itu. Whale yang melihat rumahnya sudah hancur, ia pun menyerah. Tapi kru berusaha menyemangatinya namun diusir. Kru yang melintas di pecinan mendengar suara Otto. Ia pun langsung menghampirinya. Mereka bertemu dan berpelukan. Zodiak yang sudah di tangan kru yang akan diserahkan ke Whale tapi dihadang oleh Visual Six. Kru berhasil tertangkap lalu datang tim anti penjahat. Philip menggunakan kekuatan zodiak itu sehingga mereka berubah menjadi monster raksasa. Semua orang berlari melarikan diri. Tim anti penjahat tidak bisa berbuat apa-apa. Kru diikat di jam kota. Kevin dan yang lain muncul setelah itu Whale. Oh, traitors! Mereka pun bertarung. Kevin dan yang lain sempat takut namun akhirnya berhasil melawan rasa takut itu dan melawan Visual Six. Kru diselamatkan Otto sedangkan Whale terluka. Saat Visual Six mau menyerang kru, ketiga minion menghadangnya dengan auman singa sehingga Visual Six terhempas dan zodiaknya terlepas lalu diambil oleh kru. Di akhir film, kru berada di pemakaman Whale, tapi Whale ternyata masih hidup. Lalu ia menyuruh kru untuk menembak bulan. Film pun selesai. Oh, for the moon, kid. Shoot for the moon. Oke, Appers. Saya sendiri dibuat tertawa oleh film ini dengan tingkah laku minion. Meskipun filmnya diulang-ulang masih aja bikin ketawa. Filmnya sangat menghibur sekali. Sekian dulu dari Maman. Bye-bye.
Big Astoria.